Ini lagi loading. Oke, baik, kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Pak Ismat Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini sehat semua ya. Kita sudah 1 minggu tidak melakukan tatap layar. Di hari Sabtu kemarin dan hari Senin itu tidak melakukan tatap layar ya. Nah, ini hari Sabtu tanggal 21 Agustus kita melakukan tatap layar lagi. Baik, silakan. Diana. Pimpin teman-temannya berdoa. Berdoa sebelum jam. Mari kawan-kawan berdoa menurunkan kepercayaan. Mulai. Ya, terima kasih. Baik. Silakan di-mute dulu. Ya, mikrofonnya. Nah, kita akan belajar mengenai perkalian ya. Tunggu sebentar. Supaya gambarnya lebih jelas. Oke, baik. Kalau dilihat di halaman 102, ya, kita akan belajar mengenai konsep perkalian. Siapa yang bisa bantu Pak Esmet membacakan contoh soal? Bagas bisa? Yuk, siapa yang bisa bantu? Nih, yang Bisa, contoh Pak. soal ini. Oke, Bagas. Baik, Bagas. Tolong dibacakan, Bagas. Berapa jumlah anak ayam yang menetas? Dari atas, Bagas. Zaki. Zaki memiliki 2 ekor ayam betina, masing-masing ayam bertelur 10 butir. Setelah 21 hari telur ayam semuanya menetas menjadi anak ayam. Pertanyaannya. Berapa jumlah anak ayam yang menetas? Oke, siapa yang bisa jawab? Berapa jumlah anak ayam yang menetas? 21. 21. Oke. 21 itu harinya, Bagas. Oke, adik yang lain? Zaki memiliki 2 ekor ayam betina. Masing-masing ayam bertelur 10 butir. Nah, setelah 21 hari, telur ayam semuanya menetas menjadi anak ayam. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah anak ayam yang menetas? Ada 2 ekor ayam betina, masing-masing bertelur 10 butir dan menetas 20. 20 hasil tambah dari 10 tambah 10. 10 tambah 10, Fatan. Oke, 10 tambah 10 sama dengan 20. Oke, nah. Kalau kita jadikan perkalian, ya, kita jadikan perkalian. Ingat bahwa konsep perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Ya. Kalau ditulis bilangan perkaliannya seperti ini. 2 dikali 10 sama dengan 20.
Nah, 2 dikali 10 ini ya, kalau dijadikan penjumlahan sama dengan 10 tambah 10. Berarti 10-nya 2 kali. Ya, 10-nya 2 kali. Oke. Kita lanjutkan ya. Pak, suaranya menggema. Ya, nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya kurang bersahabat. Kita lanjutkan ya. Nah, yang lain boleh di-mute dulu supaya suaranya tidak menggema. Oke. Nah, kalau seperti ini suaranya tidak menggema. Contoh lain ya, jika Zaki memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nih, 3 buah kandang yang masing-masing berisi 12 ekor ayam. Seperti ini. Bisa ada yang membantu Pak Ismet menjawab, berapa total jumlah ayam yang dimiliki Zaki? Berapa? Ramona berapa Ramona? 12 tambah 12 tambah 12. 36. Kita lihat ya. 36. Nah, kalau dijadikan bilangan perkalian, itu jadinya berapa kali berapa? Kalau dijadikan perkalian. Berapa? Tata? 3 dikali 12. Betul sekali. Ya. Nah, seperti ini. Kalau dibuat perkalian turunan, jadinya seperti ini. Ya. Kalian bisa lihat contohnya itu di halaman 102. Ya. Puluhan 3 bisa dikali 10, 30, lalu 3 dikali 2 sama dengan 6. Jumlahnya sama saja. Dapatnya 36. Nah, kalau yang seperti ini yang kalian mau kerjakan kemarin. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau dibuat susun ke bawah. Ya. Ini namanya 2 dikali 210. Ya. 210, nulisnya seperti ini, lalu yang di bawah 2. Ingat, semua bilangan yang dikali 0, pasti hasilnya 0. Mau dia 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, ketika dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Ya. Ini langkah pertama, 0 dikali 2, hasilnya 0. Berikutnya, sebelahnya, ya, 1 dikali 2, dapatnya 2. Langkah selanjutnya, 2 dikali 2, dapatnya 4. Nah, untuk di tema 1, yang harus kalian pahami dan mungkin harus kalian hafal, minimal perkalian 1 sampai 5. Ya, perkalian 1 sampai 5 minimal hafal.
Nanti Pak Esmet buatkan tugas deh, buat tugas apabila ada yang sudah hafal perkalian 1 sampai 5, boleh kirim video atau foto untuk melihat apakah benar-benar hafal atau belum. Ya. Ketika ada soal seperti ini bisa menjawab. Sebenarnya ini hanya perkalian 2 dan 1. Ya, 2 1 1. Ya, perkalian di bawah 5. Oke, terlihat gambar di sini. Nah, coba siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Pak Ismet bantu bacakan. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Oke. Boleh ditulis di buku tema. Lalu yang sudah boleh jawab. 960. Patan 960. Oke. Ada lagi yang lain? Pak Ismet tunggu. Ada yang mau menjawab lagi? Saya, Pak. Oke, Ramana. Berapa Ramana? 960. 960. Sama dengan Fatan. Oke, ada lagi? Pak. 960. Oke. Sepertinya sudah bisa, ya. Kalau dia di urutan ke bawah, berarti 320, ya. 320-nya dikalikan 3. Untuk memastikan ya apakah jawaban kalian benar, kalian bisa lakukan 960, Pak. oke, ini yang 360. 360. Terima Terima kasih. kasih. 960, Pak. Oke, Oke, artis artis 960. 960. Oke, betul. Oke. 960, Pak. Oke, Farah, terima kasih. 960, Pak. Ya, sudah Diana. Nah, sekarang 960, Pak. oke, Bagas. Oke, semuanya sepertinya sudah benar semua. Langkah-langkahnya pasti sudah mengikuti yang tadi ya. Bisa menggunakan susun bawah, berarti 320 dikali 3, atau melakukan penjumlahan berulang. Kalau dilakukan penjumlahan berulang, berarti 320 ya, ditambah 320 ditambah 320. Berarti 320-nya 3 kali. Oke. Nah, itu ketika kalian bingung ya dalam menjawab soal, misalnya soalnya 1250 dikali 5. Kalian sudah jawab tuh, sudah disusun ke bawah. Tetapi untuk meyakinkan, kalian bisa lakukan penjumlahan berulang ya, karena konsep dari perkalian ini penjumlahan berulang. Untuk kelas 3 itu pasti belum sulit sekali, belum sulit ya. Pertanyaannya akan disertai dengan gambar-gambar seperti ini. Gambar ikan, gambar ayam ya, supaya kalian lebih memahami. Sekarang ya,
Sekarang buka di halaman. Sebentar, Pak Ismet lihat dulu. Oh, di halaman 125. Coba di buku tematiknya dibuka di halaman 125. Sudah, Pak. Sudah, oke. Ada gambar apa di situ? Kepompong, ulat, telur. Kepompong terus sama. Oh iya, pasti langsung ingat lagunya Telur. Kepompong ya. Ada yang ingat lagunya Kepompong? Atau lagu kupu-kupu? Kupu-kupu yang lucu. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan mempelajari daur hidup. Ya. Daur hidup kupu-kupu atau proses perkembangbiakan kupu-kupu. Ingat, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, kita lihat. Lihat, sudah terlihat gambar apa di layar? Daun. Daun. Hanya daun? Daun. Hanya daun? Kupu-kupu. Belum ada kupu-kupunya, masih bentuknya telur. Iya, telur. Kupu-kupu, Pak. Kalau lihat buku tematik, dari telur jadi apa? Ulat, Pak. Ulat. Jadi ulat. Dari ulat jadi apa? Pampak. Kepompong. Dari kepompong jadi apa? Kupu-kupu. Iya. Jadi kupu. Dan begitu juga seterusnya ya. Ya, oke, silakan di-mute dulu supaya suaranya tidak menggema. Saya mau menjelaskan dulu. Nah, tadi kita awali dengan sehelai atau selembar daun yang terdapat telur kupu-kupu. Ya, tentunya telur kupu-kupu itu berasal dari kupu-kupu dewasa yang sudah siap bertelur. Ya. Dari telur ini dia akan menetas menjadi ulat. Ya, biasanya dia akan membentuk dan berubah menjadi kepompong. Nah, selama menjadi ulat, ya, ulat ini mengumpulkan makanan banyak sekali. Makanya ulat itu, ya, ulat yang di daun-daun itu banyak yang badannya besar-besar, gendut-gendut, karena dia memakan makanan yang ada di sekitarnya. Bahkan ada tanaman yang daunnya habis dimakan oleh ulat. Nah, mengapa bisa demikian? Mengapa ulatnya itu rakus sekali? Yang kok sampai gendut, sampai besar? Ada yang tahu tidak mengapa dia makan banyak-banyak? Apakah dia rakus? Ya, ternyata setelah jadi ulat, dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, dalam kepompong ini, si ulat ini tidak makan apa-apa. Dia berpuasa. Makanya ketika menjadi ulat, dia mengumpulkan banyak makanan dan banyak
energi di dalam tubuhnya untuk berpuasa. Nah, ingat kita sebagai muslim ketika bulan puasa, ya, ada yang ketika sahur supaya puasanya kuat, makannya banyak, ya. Nah, supaya seharian ketika puasa kuat. Nah, itu sama seperti ulat ini. Ulat ini ketika menjadi ulat makannya banyak sekali, lalu dia berpuasa selama menjadi kepompong. Ya, dia berpuasanya tergantung jenisnya. Ya, ada yang 20 hari, ya, ada yang 15 hari. Barulah ketika sudah tumbuh sayap, dia akan menjadi kupu-kupu. Nah, kalau sudah jadi kupu-kupu, dia bisa makan lagi. Tetapi makannya tidak terlalu banyak. Ada yang tahu apa makanan dari kupu-kupu? Daun. Daun. Nah, apalagi? Kupu-kupu itu sering menempelnya di daun apa di bunga? Di bunga, Pak. Di bunga. Ketika ulat itu menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu, ya, pada saat menjadi kupu-kupu dia tidak serakus pada saat jadi ulat, dia hanya menghisap sari-sari bunga, ya. Rata-rata kupu-kupu itu tidak hidup lama, ya. Kupu-kupu itu tidak hidup lama, tidak sampai 1 bulan dia sudah mati. Kita lanjut lagi. Setelah kupu-kupu, kita akan belajar mengenai Kata. coba lihat di buku cetak tematiknya. Sudah pernah lihat? Udah, Pak. Sebelahnya, ya. Sudah pernah lihat telur kata? Udah, Pak. Ada yang sudah pernah lihat telur kata ya? Saya, Pak, pernah lihat. Pernah lihat. Ya, kalau kita di buku tematik itu di halaman 131. Ya, biasanya kalau musim hujan ada air-air yang menggenang di halaman rumah atau di kolam. Ya, di musim hujan itu ada seperti selasih yang dimasukkan ke air, ya. Ada yang mengambang di air, ya, di bintik-bintik hitam. Itulah telur kata. Ya, kata itu kalau bertelur banyak sekali. Kalau kalian pernah nonton serial Upin Ipin yang mengumpulkan kata, nah seperti itulah. Saya pernah lihat, Pak. Iya. Setelah telur jadi apa kira-kira? Berudu. Jadi berudu. Berudu. Baru jadi katak. Iya. Habis berudu? Katak muda. Nah, berudu ini nih, berudu nama kerennya kalau kita sebut ada yang tahu nama keren dari berudu? Kecebong, Pak. Oh iya, kecebong kita pernah biasa menyebutnya kecebong. Nah, kita lanjut menjadi katak kecil. Ya, kita lihat katak kecil ini masih memiliki ekor. Nah, baru nanti menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa inilah yang nanti juga selanjutnya akan bertelur. Nah, yang Pak Ismet jelaskan tadi, ya, yang Pak Ismet jelaskan tadi dari proses perkembangbiakan kupu-kupu, lalu saat ini kita menjelaskan atau memperhatikan proses perkembangbiakan kata, ini namanya daur hidup. Daur hidup itu proses perkembangbiakan makhluk hidup, ya, yang berulang seperti itu makhluk hidupnya. Seperti ini,
telur menjadi berudu, menjadi katak kecil, menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa ini nanti bertelur dan selanjutnya seperti itu terus. Ya. Tadi yang kupu-kupu juga seperti itu. Ya, telur kupu-kupu, lalu menjadi ulat, menjadi kepompong, lalu barulah menjadi Kupu-kupu, Pak. ya. Nanti ketika ada soal, biasanya dia diminta menjelaskan bagaimana daur hidup kupu-kupu. Nah, kalian jelaskan saya. Mulai dari telur kupu dimulai daun, lalu menjadi ulat. Ulat setelah makan banyak daun, makan banyak makanan, lalu dia menjadi kepompong. Nah, setelah berpuasa menjadi kepompong, barulah dia menjadi kupu-kupu. Oke, ada pertanyaan tentang kupu-kupu dan kata? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau tidak, Tidak, Pak. kita akan tambah sedikit materinya. Nah, ini materi tambahan. Nyamuk. Berapa, Pak? Oke, perhatikan dulu saja di sini. Ya, ini materi tambahan. Nah, Sudah, Pak. oke. Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. seperti ini. Taman. Ini adalah daur hidup nyamuk. Ya, nyamuk, katak, lalu Telur, cantik. kuku-kuku. Ya, itu Pak. adalah binatang yang ada di sekitar kita. Ya, perhatikan dulu saja di layar HP-nya. Nah, bisa dicari buku tematik. Nah, ini juga sama tadi telur, tetapi namanya juga beda. Kalau tadi katak, lalu telur katak berudu, katak kecil, katak dewasa, ini namanya beda lagi. Telur jadi jentik nyamuk, ya, yang biasa kalau kalian itu yang suka melihara ikan, ya, suka cari ini jentik nyamuk untuk makanan ikan cupang ya. Lalu jentik nyamuk berkembang lagi menjadi pupa, ya, pupa baru menjadi nyamuk. Nah, katak dan nyamuk itu membutuhkan air sebagai media tempat berkembang biak. Kalau nyamuk ini tidak suka air kotor, dia sukanya air bersih. Makanya kalau ada genangan air, segera dikuras, ya, supaya tidak banyak jentik nyamuk. Sama seperti katak, katak juga membutuhkan air untuk berkembang biak. Nah, kalau kupu-kupu tadi di mana berkembang biaknya? Di pohon. Di pohon, nah, di daun. Nah, bedanya itu ya. Ini bisa kalian pahami ya, telur, jentik, pupa. Pupa itu jentik yang besar ya. Lalu dia baru bertumbuh menjadi nyamuk dewasa. Masih ingat yang kemarin kalian gambar? Masih. Pak. Nah, sekarang Pak Espat kasih tahu nama-namanya. Ya, kalian cukup lihat di sudah kalian gambar sepertinya. Ya, sudah benar di gambarnya. Ada garis tegak, tegak lurus seperti ini ya. Nih garisnya. Ya, Pak. Ini namanya garis vertikal. Ya. Lalu ada garis yang tidur. Ini garis tidur atau mendatar. Namanya horizontal. Lalu ada garis di bawah itu loh. lengkung. Ya. Selanjutnya garis lengkung. Tema 3 itu tambah lagi garisnya. Ada garis diagonal, ya, diagonal kiri dan diagonal kanan. Tapi di tema 1 ini kalian cukup tahu ini dulu.
namanya garis apa? Garis tegak atau garis vertikal, garis datar atau horizontal, lalu ada garis Nah, kemarin kalian menggambar ini ya, berbagai macam polanya. Lalu diminta juga menggambar ikan ya. Oke, dari perkalian, lalu daur hidup kata-kata kupu-kupu dan nyamuk, lalu pola garis, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak? Tidak, Pak. Nah, sudah pintar-pintar semua Tidak, sepertinya. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu di hari Senin ya. Silakan tadi siapa yang jadi sukarelawan membaca? Saya, Pak. Diana, Pak. Oke, tadi sudah Putri, sekarang Putra. Yuk, yang lain di-mute dulu. Kita mau berdoa sesudah belajar yang dipimpin oleh teman kalian, Fatan. Silakan, Fatan. Kak. Berdoa sesudah belajar. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Fatan. Terima kasih atas kehadirannya kalian semua di hari ini. Semoga kita sehat selalu ya. Iya, Pak. Jaga kesehatan. Ya, sekarang ini musim pandemi yang utama adalah kesehatan. Ya. Pembelajaran hari ini Pak Esmet cukupkan. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Pak Esmet akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Pencet tombol merah di